Mas Arya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Sehat semua ya? Ya. Ada yang tidak berangkat? Hadir Pak. Baik, Bapak akan bersaksi terlebih dahulu. Vera, Hadir Pak. Putri, Hadir. Arya, Hadir Pak. Ondi, baik, hadir semua ya. Dalam keadaan seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian agar kalian bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Ya Pak. Dalam pembelajaran kali ini, KD yang digunakan 4 grade 3, yaitu menceritakan kembali sintaks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar secara lisan, tulis maupun visual. Tapi sekarang kita akan fokuskan, yaitu menjadi menulis kalimat tentang tokoh dalam cerita imajinasi dengan menggunakan tanda baca dengan tepat. Di sini apakah ada yang pernah membaca contoh teks imajinasi? Pernah Pak. Putri pernah membaca apa? Ikan mas. Sama Vera? Kisah Cinderella. Kisah Cinderella. Romantis ya? Iya Pak. Arya, Ondi gimana? Pernah membaca apa? Tidak? Ya. Besok-besok tuh membaca. Biasakan membaca lagi ya, biar dapat ilmu juga. Di sini Bapak mempunyai contoh cerita-cerita imajinasi. Kalian bisa baca dulu sebentar. Itu bisa dibaca sebentar ya. Iya Pak. Yang berjudul Keledai dan Penjual Garam itu. Ada yang bingung nggak sama ceritanya? Enggak Pak. Paham Pak. Di sini ada yang bisa menyebutkan tokoh dan watak dari cerita tersebut? Ayo Pak. Dari Putri. Tokoh keledai itu memiliki watak yang cerdik, berani, dan berani mengambil resiko Pak. Ya benar sekali. Dalam cerita tersebut emang tokoh keledai itu memiliki watak yang cerdik, berani dan licik karena ia berani mengambil resiko untuk jatuh ke sungai demi meringankan beban yang dibawanya. Ada tokoh lain? Ada Pak. Silakan Vera. Tokoh pedagang, wataknya itu dermawan, suka memberi dan bijaksana. Ya benar sekali. Tokoh pedagang di sini memang memiliki watak yang dermawan. Dapat dibuktikan dia selalu suka memberi dan bijaksana karena ia sering memberikan atau mensedekahkan hartanya pada orang miskin. Selain itu juga ia bijaksana dalam mengambil keputusan saat keledai berani membohonginya. Ia memberikan pelajaran yang baik kepada keledai agar keledai tidak mengulanginya kembali. Dalam cerita itu ada tanda baca apa saja? Titik sama koma. Titik sama koma. Apakah ada yang tahu kegunaan tanda titik itu? Ada Pak. Apa? Kalau titik itu biasanya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Yang lain? Biasanya juga untuk pemberhentian kalimat. Dan kalimat. Selain untuk di akhir kalimat, tanda titik itu juga bisa untuk membandingkan angka, jam, menit, dan detik. Selain itu juga dapat membandingkan ribuan atau kelipatan dari itu. Sedangkan tanda koma gunakan sebelum kata penghubung seperti ketika, sedangkan, melainkan, seperti itu. Iya Pak. Dalam menulis kalimat tentang tokoh ada cara-caranya serta wataknya. Yang pertama, kalian membaca cerita imajinasi dengan seksama dan fokus. Yang kedua, kalian mencatat tokoh dan wataknya dari masing-masing tokoh tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menuliskan kembali kalimat tersebut dengan
benar dan menggunakan tanda baca yang tepat. Serta ada hal yang perlu diperhatikan lagi. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kalian bisa membedakan menggunakan huruf kapital seperti huruf besar atau huruf kecil pada setiap kalimat atau setiap katanya. Yang terakhir, kalian bisa mengetahui apa tujuan dari penggunaan tanda baca tersebut seperti tanda titik atau koma. Baik, Bapak mempunyai permainan, tapi kalian bagi dua kelompok ya. Ya Pak. Ini Bapak mempunyai cerita imajinasi lagi. Kalian baca dulu, habis itu kalian tuliskan kembali tokoh dan wataknya serta penggunaan tanda baca dengan tepat ya. Ya Pak. Gimana, ada yang bingung? Paham Pak. Paham. Mana Mas Arya, Mas Adi? Perhatikan tanda bacanya juga, tanda titiknya sama komanya. Ya Pak. Jangan lupa juga mencatat tokoh tersebut sama wataknya itu bagaimana. Ya Pak. Siapa? Karena ada selesai apa belum? Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Coba salah satu dari kelompok kalian bacakan ke depan ya. Mana dulu Pak? Kelompoknya Vera dulu. Pada cerita imajinasi Balas Budi Singa ada dua tokoh. Yang pertama itu tokoh pemuda sama tokoh singa. Nah, tokoh pemuda memiliki watak pekerja keras, sabar, dan baik hati karena ia selalu mencari kayu bakar dan menjualnya kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga ia sangat sabar dan baik hati karena ia telah menolong seekor singa yang di punggungnya tertancap serpihan kayu. Nah, untuk tokoh singanya memiliki watak baik hati karena ia telah membalas budi kebaikan si pemuda yang menolongnya, dan singa tidak memakan atau memangsa si pemuda tersebut yang berada di dekatnya. Ya Pak. Coba Bapak lihat dulu tanda bacanya benar apa tidak. Ya Pak. Baik, Vera, terima kasih sudah benar. Ya Pak. Silahkan kelompoknya Mas Arya bacakan ke depan. Pada cerita imajinasi Elisa dan 3 butir jagung emas, tokoh Elisa memiliki watak yang baik hati, suka memberi kepada sesama karena ia telah membantu seorang kakek yang sedang kesusahan di pinggir jalan. Selain itu, ia juga memberi kepada sesama saat ia memiliki kelebihan harta. Ia tak lupa mensedekahkan kepada orang miskin dan tetangganya. Tokoh kakek memiliki watak yang baik hati karena telah memberi 3 butir jagung emas kepada Elisa, yang ternyata ketika jagung itu ditanam menghasilkan emas. Ya, baik. Coba lihat Bapak tanda bacaan dulu. Oke, sudah benar. Terima kasih Mas Arya. Dalam cerita ini tokoh Elisa memiliki watak yang baik hati. Memang dalam ceritanya dia suka memberi pada sesama karena ia telah membantu seorang kakeknya yang sedang kesusahan di pinggir jalan. Selain itu juga ia suka memberi pada sesama saat ia memiliki kelebihan harta. Ia pun juga tidak
lupa mensedekahkan kepada orang miskin dan tetangganya. Sementara tokoh kakek dalam cerita ini disebutkan memiliki watak yang baik hati karena kakek tersebut telah memberikan 3 butir jagung emas pada Elisa yang ternyata ketika jagung itu ditanam menghasilkan emas. Apakah yang ada masih bingung, anak-anak? Sudah Pak, paham. Baik anak-anak, Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Dalam menulis kalimat tentang tokoh di dalam cerita imajinasi, pertama kalian harus mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita imajinasi tersebut. Ya Pak. Yang kedua, kalian bisa juga mencatat watak yang ada dalam tokoh-tokoh tersebut. Setelah itu, dalam menulis kalian juga harus memperhatikan tanda baca seperti titik dan koma itu dengan tepat ya. Ya Pak. Baik. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas menulis kalimat tentang urutan peristiwa di dalam cerita imajinasi. Untuk itu, Bapak ingin kalian untuk menyiapkan yang pertama, tulis ya, Ya Pak. kertas lipat, spidol warna-warni, dan yang terakhir gunting. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian pimpin doa dulu ya. Mas Arya, tolong pimpin doa dulu. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam